Bab 2657. Sedikit mengalah padamu. Cairan tak dikenal yang tak terhitung jumlahnya mengalir keluar dari bawah selangkangan patung itu. Pada saat ini, warrior yang telah diterbangkan ribuan kaki jauhnya. Tidak tahu sudah berlalu berapa lama, warrior yang perlahan-lahan bangkit dari tanah, dadanya sudah diwarnai dengan merah darah. Namun, terdapat senyum di sudut mulutnya. Senyuman gila. Perlahan-lahan, senyum di sudut mulut warrior yang semakin lebar, sampai dia tertawa dengan keras, hahaha. Suara tawanya sangat menggelegar sampai mengguncang dunia. Pedang. Senyum warrior yang berubah pahit. Setelah mempelajari pedang selama bertahun-tahun, tidak disangka dia telah mengabaikan satu poin. Jurus pedang menghancurkan segalanya. Trik ini sudah sangat terkenal di mana-mana, dan dia telah mempelajarinya sejak lama. Namun, tanpa sadar, trik ini telah benar-benar dilupakan olehnya. Karena berkali-kali, dia tidak perlu menemukan kekurangan apapun, dan dia tidak perlu menggunakan keterampilan apapun. Belajar sedikit, lupakan sedikit. Ini adalah dirinya. Pedang dan niat pedangnya memang murni dan lebih kuat dari sebelumnya. Karena itu, ketika bertarung dengan orang lain, dia akan menebas lagi jika tidak dapat mengalahkan orang itu. Terus terang, pedangnya hanya terdapat kekuatan kasar. Dan pedang lebih dari itu. Sama seperti saat ini, ketika dia tidak memiliki kekuatan, dia menemukan arah baru, ilmu pedang baru di Partai Taoisme. Partai Taoisme sebenarnya pernah terbuka untuknya sekali, hanya saja dia melupakannya, dan dia tidak akan melupakan Partai Taoisme karena kesannya sudah sangat dalam. Jurus pedang menghancurkan segalanya. Terdapat dua jenis penghancur. Yang pertama adalah penghancur kekuatan melampaui lawan. Jenis yang lainnya adalah jenis memecahkan. Ini adalah untuk memecahkan kelemahan lawan dan menemukan titik terlemah lawan. Sama seperti barusan, jika pedangnya terpotong di tangan patung atau di dada, itu pasti tidak akan bisa melukai lawan secara serius dengan satu serangan. Fakta telah membuktikan bahwa di mana pedang ditikam sangat penting. Warrior yang terbaring di atas tanah, dia melihat ke langit. Langit sudah malam, tidak ada bintang, hanya langit yang kelabu. Dia mengingat masa lalu hingga saat ini dan menemukan bahwa banyak hal yang dia lupakan sangat berguna. Warrior yang tersenyum pahit, semua orang terus-menerus mempelajari hal-hal baru, tetapi sekarang, dia harus terus belajar pelajaran yang pernah dia belajari. Apakah ini normal? Dia tidak tahu. Yang dia tahu hanyalah dia ingin mencoba. Sebenarnya warrior yang sama sekali tidak mengetahui bahwa inilah tujuan wanita bergaun putih itu. Ketika kamu pergi jauh-jauh dari kaki gunung ke puncak gunung, kamu akan memiliki banyak wawasan, ide, dan manfaat yang baik. Tetapi, dengan cara yang sama, jika kamu turun kembali dari puncak gunung, kamu juga akan memiliki ide dan manfaat yang baik. Jika warrior yang memikirkannya dengan cermat, dia akan menemukan bahwa seseorang pernah mengingatkannya. Pada saat ini, warrior yang benar-benar bisa menghargai kerumitan ilmu pedang. Pedang, tidak sesederhana itu. 1 jam kemudian, warrior yang berdiri, lalu dia berjalan ke kejauhan, dan ketika dia sampai di depan patung sebelumnya, patung itu sudah tidak ada lagi. Menghilang. Warrior yang melihat sekeliling, lalu berjalan menuju reruntuhan. Dilihat dari skala reruntuhan ini seharusnya adalah sebuah kota dengan beberapa sisa bangunan di dalamnya. Warrior yang tidak berani bertindak gegabah dan berjalan maju dengan hati-hati. Dan di alam semesta Eternity, Sekte Belantara sudah membunyikan tanda perang. Sekte Belantara muncul kembali setelah mendapatkan kembali kekuatannya.
Pasukan Sekte Belantara mulai menyerang dinasti Eternity. Meskipun Sekte Belantara kehilangan Kaisar Huang, namun kekuatan Sekte Belantara secara keseluruhan masih ada, apalagi Sekte Belantara jelas tidak sesederhana itu. Sungai Abadi. Di sini, sekali lagi menjadi medan perang. Dan di tanah eskatologi. Seorang orang tua dan seorang pria parubaya datang ke tanah eskatologi secara bersamaan. Keduanya adalah buruh dari Sekte Belantara dan penguasa dinasti Eternity. Keduanya ingin mencari bantuan dari tanah eskatologi. Karena saat ini siapapun yang mendapat bantuan dari tanah eskatologi pasti menang. Sekte Belantara sebelumnya mungkin tidak perlu terlalu mengambil wajah tanah eskatologi karena mereka memiliki Kaisar Huang. Terus terang, jika bukan karena aksi takdir langit, di tengah alam takdir, akan sangat sulit bagi seseorang untuk membunuh Kaisar Huang. Dan kini Kaisar Huang telah gugur, sehingga Sekte Belantara mau tidak mau harus tunduk pada tanah eskatologi. Di tanah eskatologi, di aula yang tergantung itu, buruh dan raja dinasti Eternity duduk berhadapan. Tak satu pun dari mereka berbicara. Setelah sekian lama, terdengar suara di lapangan, "Kalian berdua kembalilah, tanah eskatologi tidak akan ikut campur." Raja dinasti Eternity mengerutkan kening. "Kenapa?" Suara itu terdengar lagi. "Kami memiliki sesuatu yang harus kami tangani, dan kami tidak ingin ikut campur dalam pertempuran di luar ini." Tentu saja, terdapat satu hal yang perlu kalian berdua ingat bahwa warrior yang adalah orang yang harus dibunuh oleh tanah eskatologi. Tidak peduli apakah itu Sekte Belantara atau alam semesta Eternity, kami tidak ingin kalian memiliki hubungan dengannya. Aku telah selesai mengatakan apa yang ingin kukatakan, kalian berdua silahkan pergi. Buruh bangkit dan berbalik untuk pergi. Raja dinasti Eternity melirik ke bagian atas aula, lalu berkata, "Sekte Belantara pasti masih memiliki kartu andalannya, kan?" Sebenarnya tanah eskatologi awalnya lebih condong kepada dinasti Eternity, tapi sekarang sikap tanah eskatologi sudah berubah. Satu-satunya hal yang dapat mengubah sikap tanah eskatologi adalah kekuatan Sekte Belantara membuat tanah eskatologi tidak mau menyinggungnya, karena keuntungan tidak sebanding dengan kerugian. Tidak ada jawaban dari tengah aula. Raja dinasti Eternity berbalik dan pergi menjauh. Setelah kepergian Raja dinasti Eternity, seorang pria muncul di aula. Orang ini adalah Mo Yu. Mo Yu duduk di kursi di sampingnya dengan ekspresi tenang. Pada saat ini, seorang pria parubaya ilusi muncul di tengah aula. Mo Yu melirik pria parubaya ilusi itu, "Walton Heng, dengan kekuatanmu, kamu seharusnya tidak perlu bersembunyi di tempat ini, apalagi kamu juga telah menyembunyikan tubuh aslimu, tapi kamu tidak berani mengungkapkan kekuatan, biarkan aku menebaknya. Sepertinya kamu telah diingat oleh takdir langit, kamu tidak seperti beberapa orang, takdir langit akan langsung menjadikanmu sebagai sasaran begitu kamu keluar. Apakah tebakanku benar?" Walton Heng mengangguk, "Benar." Mo Yu tersenyum dan berkata, "Orang yang bisa menjadi sasaran takdir langit adalah orang yang memiliki kekuatan." Walton Heng duduk dan berkata, "Apakah kamu ingin bergabung dengan aliansi langit?" Mo Yu menggelengkan kepalanya, "Aku tidak akan bergabung, tapi aku memiliki tujuan yang sama denganmu." "Warrior yang?" tanya Walton Heng. Mo Yu mengangguk, "Orang ini harus mati." Saat berbicara sampai di sini, dia memandang Walton Heng, "Aku akan berbicara dengan belak-belakan. Kalian sebaiknya membunuhnya dengan cepat, jika tidak kalian tidak akan bisa membunuhnya, dan mungkin akan terdapat lompatan kualitatif pada kekuatannya." Walton Heng terdiam untuk waktu yang cukup lama, lalu berkata, "Dia adalah pilihan baru takdir langit, dan kamu juga pernah menjadi orang pilihan takdir langit."
Namun, kamu seharusnya telah ditinggalkan. Mendengar ini, ekspresi Mo Yu langsung berubah dingin, tapi segera, itu kembali normal. Walton Hang terdiam untuk waktu yang lama, lalu berdiri, bagaimana kalau kamu saja yang membunuhnya? Mo Yu berkata dengan suara rendah, tentu saja bisa, tapi... Walton Hang mengangguk, aku mengerti, kami akan membantumu menyembuhkan lukamu dan membawamu kembali ke kondisi puncakmu. Mo Yu tersenyum dan berkata, ini tentu saja adalah hal yang terbaik, tapi setelah ini selesai, aku membutuhkan sesuatu dari dirinya. Walton Hang berkata, kecuali leluhur spiritual, kamu dapat mengambil sisanya. Mo Yu tertawa, sepakat. Walton Hang sedikit mengangguk, jika perlu, kami bisa membantumu. Mo Yu menggelengkan kepalanya, tidak perlu, aku akan membunuhnya dengan tanganku sendiri. Pergi periksa keberadaannya. Walton Hang mengangguk, selamat bekerja sama. Dunia reanimation. Warrior yang masih berada di tengah reruntuhan, dia bergerak maju dengan perlahan, tetapi dia tidak menemui bahaya di sepanjang jalan. Entah sudah berlalu berapa lama, dia tiba-tiba berhenti, tidak jauh di depannya, terdapat sebuah sumur kering. Di dalam sumur kering, terdapat suara aneh. Warrior yang menggelengkan kepalanya dan melewati sumur kering, meskipun dia merasa sedikit penasaran, tapi dia tidak ingin mati. Seringkali, rasa ingin tahu bisa membunuh seseorang. Namun, pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba datang dari sumur kering, bunuh aku. Langkah warrior yang berhenti, dia berbalik dan datang ke depan sumur kering, dan melihat ke bawah, di dalam sumur kering sangat gelap gulita dan dia tidak bisa melihat apa-apa. Turun, pada saat ini, suara itu terdengar lagi. Warrior yang menggelengkan kepalanya, jangan berharap. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Jika warrior yang masih berada di masa jayanya, dia tidak perlu takut, tetapi sekarang, lebih baik menjadi sedikit lebih waspada. Pada saat ini, sebuah suara gila terdengar dari dalam sumur kering, sial, manusia sialan, sial, aku akan membunuhmu. Warrior yang melirik dengan dingin ke arah sumur kering, lalu melanjutkan perjalanannya. Dia tahu bahwa hal yang berada di dalam sumur jelas bukan hal yang baik. 1 jam kemudian, warrior yang berhenti, dan terdapat aula bobrok di depannya. Aula. Hanya terdapat satu kata, karena kata setelahnya telah menghilang. Warrior yang berjalan masuk, di dalam aula, terdapat 3 sosok kayu yang sedang memegang pedang panjang. Dan di depan ketiga sosok kayu tersebut terdapat sebuah patung, kali ini patung tersebut sudah mati, tanpa terdapat napas kehidupan. Tentu saja, ini bukanlah intinya adalah warrior yang mengenal patung ini. Wanita bergaun putih. Tidak disangka patung ini adalah wanita bergaun putih. Kenapa patung wanita bergaun putih berada di sini? Apa hubungannya dengan klan reanimation ini? Dan jika wanita bergaun putih itu benar-benar memiliki hubungan dengan klan reanimation, kenapa pedang reanimation bisa menghilang? Warrior yang terdiam selama beberapa saat, lalu dia berjalan ke depan 3 sosok kayu, dia melirik ketiga sosok kayu itu, dan tiba-tiba, dia menemukan bahwa di belakang ketiga sosok kayu itu, terdapat sebuah kotak. Dan di atasnya, terdapat 2 kata. Untuk kamu. Untuk dirinya. Warrior yang tercengang, apakah ini ditinggalkan oleh wanita bergaun putih? Tanpa berpikir panjang, warrior yang berjalan, baru saja hendak mengambil kotak itu, sesuatu terjadi pada saat ini. Ketiga sosok kayu tiba-tiba bergerak. 3 cahaya pedang berkelebat di dalam aula. Sangat cepat sampai tingkat ekstrim.
Apalagi sudutnya sangat rumit. Pada saat ini, ekspresi warrior yang berubah drastis. Dia mengangkat pedangnya untuk menghalang cahaya pedang ini, dan pada saat ini, salah satu cahaya pedang tiba-tiba berbalik tajam dan langsung mengenai gagang pedang reanimation di tangannya. Pedang reanimation bergetar dengan hebat, lalu langsung terbang. Dan pada saat ini, dua cahaya pedang menembus dada warrior yang, dan pada saat yang sama, satu lengan warrior yang langsung terbang. Di kejauhan, ketiga sosok kayu menarik pedang mereka dan mundur selangkah. Sosok kayu yang memimpin sedikit menundukkan kepalanya. Majikan memberi perintah pada kami harus sedikit mengalah padamu di babak pertama. Bersambung.